adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Masih kurang semangat. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Dan pada saat ini, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik semua berdiri dan kita mulai ibadah kita. Dan kita angkat pujian, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah indahnya. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri, kita angkat pujian kepada Tuhan dengan pujian dari terbit matahari. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menjaga, melindungi kami mulai dari malam tadi. Dan pada pagi ini Tuhan, kami akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik, sekali lagi kita angkat pujian. Segala puji syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan.
Iya, adik-adik yang terkasih, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari adik-adik, siapkan dengan hati yang tulus, berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mengiringi persembahan kita dengan lagu pujian, Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah siap? Sudah. Iya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Arjuni Leo. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi bersama dengan lagu pujian Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Baiklah anak-anak, kita akan membaca dan mendengar cerita firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah yang masih Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami beribadah sekolah minggu, walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Kami hendak membaca dan mendengar cerita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami mampu mengerti cerita firman Tuhan ini dan kami juga ditolong Roh Kudus untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, pembacaan firman Tuhan bagi kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43. Tema pembacaannya Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Kita akan membaca firman Tuhan ini di akhir dari cerita. Ya, shalom anak-anak. Semoga semuanya baik-baik. Puji Tuhan kita dapat berjumpa lagi dalam cerita sekolah minggu hari ini. Walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, Ibu Pendeta harap anak-anak tetap bersekolah minggu dan melakukan cerita-cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan hari ini bercerita tentang Petrus yang pergi ke sebuah kota bernama Lida. Nah, suatu hari Petrus pergi berjalan-jalan mengunjungi teman-temannya. Lalu dia pergi ke tempat yang bernama Lida, tidak pakai H,
Lida. Di sana dia memberitakan firman, memberitakan Injil, lalu dia berjumpa dengan seorang yang sakit. Orang itu bernama Eneas. Eneas ini sakitnya sudah cukup lama, 8 tahun lamanya. Coba sekarang kita berhitung sama-sama ya, terutama yang masih kelas kecil, ya yang sekolah di rumah. Kita berhitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tahun. Ya, sungguh luar biasa lama ya, 8 tahun. 8 tahun Eneas ini sakit. Siapa yang di rumah sudah umurnya 8 tahun? Coba angkat tangan. Iya, Eneas ini 8 tahun sakit. Bayangkan anak-anak betapa sedihnya Eneas. Hari-hari Eneas hanya tidur saja di tempat tidur. Karena dia lumpuh. Dia tidak bisa berjalan. Jadi dia selalu tidur, mau makan di tempat tidur, mau buat apa-apa selalu di tempat tidur. Karena dia tidak bisa berjalan selama 8 tahun. Ya, sangat menyedihkan. Dalam kesedihannya, pada saat itu ketika Rasul Petrus pergi berkunjung ke kota Lida, dia lalu mengunjungi Eneas. Dan ketika dia melihat Eneas, dia lalu berkata kepada Eneas, "Eneas, Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Saat itu juga Eneas langsung bangun dari tempat tidurnya, dia membereskan tempat tidurnya dan dia lalu bisa berjalan. Semua orang di kota Lida, mereka melihat, wah, Eneas yang kemarin sudah masih tidur di tempat tidur 8 tahun sakit, dia sudah disembuhkan dan dia bisa berjalan lagi. Semua bersuka cita dan banyak orang di kota Lida mereka menjadi percaya karena Eneas disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu orang-orang di kota Yope, mereka mendengar tentang cerita tentang Rasul Petrus yang menyembuhkan Eneas. Mereka lalu mengirimkan orang supaya pergi ke kota Lida dan menjemput Rasul Petrus agar bisa datang ke kota Yope. Rupanya di kota Yope ada seorang bernama Tabita yang dalam bahasa Yunani dia dipanggil juga dengan sebutan Dorcas. Nah, ibu Dorcas ini sakit lalu kemudian meninggal. Dia seorang yang sangat baik hati. Dia suka menolong orang. Dia sangat rajin berdoa. Pokoknya dia selalu melakukan kebaikan. Jadi ketika dia meninggal banyak orang yang sedih. Mereka ingin supaya dia tetap hidup dan juga bersama-sama berdoa dan berbuat baik. Lalu datanglah Simon Petrus atau Rasul Petrus ini ke kota Yope untuk berjumpa dengan jemaat yang ada di sana. Lalu dia pergi. Ketika dia sampai di sana, semua orang sedang menangis. Mereka sedang berduka cita karena ibu Dorcas ini sudah meninggal. Mereka menangis, ibu Dorcas sudah meninggal. Mereka semua sedih. Mereka lalu bercerita, lihat ini pakaian-pakaian yang biasa dia jahit. Lihat ini semua yang selalu dia buat baik. Dia selalu membantu orang. Dia selalu rajin berdoa. Ini tempat dia berdoa. Lalu Simon Petrus begitu termangu melihat kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh ibu Dorcas atau Tabita ini. Lalu Simon Petrus menyuruh semua orang yang ada di situ untuk keluar dari ruangan itu. Dia hanya tinggal bersama dengan jenazah dari ibu Dorcas yang terbaring. Lalu Simon Petrus atau Rasul Petrus ini dia berlutut, dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, Tabita, bangkitlah. Maka seketika itu juga ibu Dorcas yang juga disebut Tabita ini, dia bangun, dia bangkit, dia menjadi hidup kembali karena kuasa Tuhan Yesus. Luar biasa anak-anak. Akhirnya semua orang yang ada di kota Yope, mereka juga ikut bersuka cita dan mereka juga sama seperti orang-orang yang ada di kota Lida, mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan
mereka meminta Rasul Petrus supaya tinggal bersama-sama dengan mereka dan menyebarkan Injil di kota Yope. Nah, demikian anak-anak cerita firman Tuhan pada minggu ini. Ingatlah selalu bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu yang pertama, janganlah kita sembarang menyebut nama Tuhan. Sebab ada hukum Tuhan yang berkata, Tuhan tidak menyukai orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi kita jangan sembarang menyebut nama Tuhan. Sebab ada kuasa yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Simon Petrus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Eneas pun menjadi sembuh setelah 8 tahun lumpuh. Dan juga Dorcas menjadi hidup kembali ketika ia sudah meninggal. Lalu yang kedua, ingatlah selalu bahwa kita masih bisa terus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah malas berdoa. Sebab ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Ketika kita sakit, Tuhan menolong dan menyembuhkan kita, orang tua kita dan juga teman-teman kita yang kita doakan. Karena itu berdoalah bagi orang-orang yang sedang sakit saat ini. Dan juga kita jangan henti-hentinya berbuat baik seperti Ibu Dorcas. Ketika dia selalu melakukan kebaikan, banyak orang yang senang, banyak orang yang memuliakan Tuhan lewat kehidupan Ibu Dorcas dan juga Rasul Petrus yang melakukan segala kebaikan di dalam nama Tuhan. Dan akhirnya banyak orang memuji Tuhan, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Maka mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang pertama rajin berdoa, tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya. Dan kita percaya bahwa ketika kita melakukan segala yang baik, nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan dalam hidup kita. Demikian cerita firman Tuhan buat hari ini. Tuhan memberkati. Ibu Pendeta akan bacakan bagi kita pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43 tadi. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanannya itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya sambil menangis karena mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar ke seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan yang menjadi pedoman cerita kita pada minggu ini. Kita akan berdoa bersama untuk firman Tuhan dan juga persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Firman-Mu mengajarkan kami lewat cerita tadi bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika kami dengan sungguh-sungguh berdoa, kami percaya kuasa Tuhan akan menjadi nyata dalam hidup kami. Sebab Engkau Tuhan, Juru Selamat kami yang punya kuasa di bumi dan di sorga.
Ajar kami menjadi anak-anak yang tidak dengan sembarangan menyebut nama Tuhan, sebab Engkau memandang bersalah orang-orang yang menyebut namamu dengan sembarangan. Ya Tuhan, hamba berdoa juga buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah-rumah masing-masing, yang sampai saat ini kami masih harus beribadah secara streaming. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus juga selalu ada bersama dengan anak-anak. Tuhan jaga dan pelihara anak-anak kekasih ini, biarlah mereka terus ada dalam kasih sayang Tuhan. Yang bertambah usia, Tuhan Yesus tambahkan berkat panjang umur, berkat kesehatan, kekuatan, bahkan juga hikmat, akal budi, kepandaian dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Ya Tuhan, kami bersyukur buat anak-anak yang sudah boleh naik kelas, biarlah Tuhan juga terus menjaga, melindungi mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang takut Tuhan, terlebih anak-anak yang memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Berkati orang-orang yang mereka kasihi, Bapak dan Mama, kakak, adik, orang-orang yang ada di dalam rumah mereka, Tuhan jaga dan pelihara, biarlah mereka semua selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat kakak-kakak guru sekolah minggu, Tuhan Yesus berkati seluruh hidup mereka, biarlah mereka juga senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, walaupun kami masih harus melayani secara virtual, secara tidak langsung, tetapi kami percaya Tuhan Yesus dalam kuasa Tuhan senantiasa ada dan menaungi kami semua. Kami berdoa ya Tuhan, buat mereka yang sakit, kami percaya sebagaimana Eneas Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus sembuhkan mereka yang saat ini sakit. Secara khusus kakak Nia yang sedang bergumul dengan penyakitnya, Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus jamah di bagian-bagian yang sakit, dan kami percaya kuasa Tuhan ada dan menyelamatkan, menyembuhkan kakak Nia dari sakitnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat mereka yang saat ini sedang bersusah hati, Tuhan Yesus juga datang mengangkat segala kesusahan hati mereka, digantikan dengan sukacita yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa juga persembahan syukur yang telah kami berikan. Tuhan Yesus berkati, jadikan sebagai alat dalam pekerjaan Tuhan, lalu jadikan kami sebagai persembahan-persembahan yang hidup senantiasa mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi sesama kami, menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan, menjadi alat-alat Tuhan di tengah dunia, supaya lewat hidup kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, untuk mengakhiri pada minggu pagi kita hari ini, akan mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita dalam sikap doa, kita angkat pujian. Bapa terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke adik-adik, demikianlah rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menutupnya dengan Marspar. Anak sekolah minggu mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku, Dia sang penebusku. Aku berjanji mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidup nyata dan karya persembahkan kepadanya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekalian, Shalom. Shalom.